welcome buat kamu yang baru pertama kali nonton atau yang sudah sering nonton. Kita seneng banget nih bisa ketemu kalian lagi di sini. Nah, sebelum kita mau memulai ibadah ini, kita mau yel-yel dulu nih biar makin semangat. Oke, kita semua berdiri yuk. Yang di rumah kita berdiri semua. Kita mau yel-yel. Oke, siap semuanya? Siap. Joy. Yes, yes, yes. I'm awesome. Oke, sekali lagi ya yang lebih semangat, yang lebih meriah lagi. Joy. Yes, yes, yes. I'm awesome. Halo semuanya, welcome to online service Joy Kids. Mari semuanya kita mau bangkit berdiri bersama-sama. Kita mau bernyanyi bersama-sama. Mari semua bertepuk tangan bersama-sama. Come on now, let's open up the room. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never fading love. Sama-sama. Come on now, let's open up the book. Come on now and take a good long look and see God has given us all we need to be free. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never fading love. It's about you, it's about me, it's about the truth that sets us free. It's about L-O-V-E, love from the Father up above. It's about hope, it's about life, it's about the love of Jesus Christ. It's about everlasting, never fading love. It's about everlasting, never fading love. It's about everlasting, never fading, ever faithful, never ending love. Tepuk tangan bagi Tuhan. Mari sama-sama kita mau siapkan diri kita mau daki gunung bersama-sama, kita mau lewati lembah bersama-sama. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Katakan disuka kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkau Yesusku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau membentang. Yesus besertaku.
setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Mari semua nyanyikan. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kami bersyukur Tuhan, Kau jadikan kami serupa dengan Engkau Yesus. Dalam setiap musim, dalam setiap proses, tak pernah ku jalan sendiri. Dalam pergumulan, dalam kemenangan, Engkau Yesus yang besertaku. Angkat kedua tangan kita bersama-sama. Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Oh Tuhan, kami bersyukur Bapa. Haleluya. Aku bersyukur Bapa. Oh Yesus, Yesus. Haleluya. Semua nyanyikan. Kau Tuhanku yang turut bekerja di dalam segala perkara hidupku. Kau datangkan semua kebaikan, Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Kau jadikan serupa denganmu. Berikan tepuk tangan bagi Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Saat ini kami siap mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau berkati hati kami, Engkau berkati telinga kami Tuhan. Biarlah kami boleh dengar-dengaran akan firman-Mu. Mari semua yang siap mendengarkan firman Tuhan kita katakan amin. Sebelum kita mau mendengarkan firman Tuhan, kita mau main games dulu nih biar pada semangat. Gamesnya adalah Flip the Bottle. Jadi nanti ada 3 pemain di sini. Nanti mereka akan berlomba siapa yang paling cepat membuat botolnya bisa berdiri seperti ini. Oke? Kita lihat sama-sama. Mulai dari Miss Cinci. Aduh, nggak bisa. Sekarang Miss Evi. Aduh, sepertinya terlalu bersemangat ya. Semangat sekali ya, Miss.
Diulang lagi Miss, gak apa Miss? Aduh, lagi-lagi. Wah, sepertinya susah sekali ya. Waduh. Yeay, berarti pemenangnya Miss Ingrid. Kalian bisa coba juga games ini di rumah sama kakak, mama, papa, atau sama adik kalian. Halo Joy Kids, Happy Easter, selamat Paskah semuanya. Dan hari ini khususnya ya kan, di hari Minggu ini kita merayakan yang namanya Paskah atau Easter. Sekali lagi mungkin ada yang udah pernah familiar dengan apa itu Paskah, atau ada yang tahu nih? Ya, Paskah kita merayakan di mana Tuhan Yesus mati, ya kan, untuk menebus dosa kita. Dan juga di hari yang ketiga dia bangkit. Sama-sama katakan bangkit. 2, 3. Bangkit. Nah, hari ini kita mau ngeliat nih secuplik tentang yaitu Iron Man, superhero kita. Dan kita tahu bahwa ada momen-momen yang mungkin kayak wow factornya dari Iron Man ini. Mari kita simak sama-sama. I'm Tony Stark. I build neat stuff. I got a great girl. And occasionally, save the world. So why can't I sleep? You elected me on a single platform. I will defend this country at all costs. The Mandarin must be stopped. You don't know who I am. You'll never see me coming. What are you going to do about these attacks? The whole world's gonna be watching. The question, where is Tony Stark? Things are different now. I have to protect the one thing that I can't live without. That's you. Mr. Stark. Today is the first day of what's left of your life. I'm gonna offer the choice. Do you want an empty life or a meaningful death? You're not a man. You're nothing more than a maniac. I'm not afraid of you. No politics here. Just good old-fashioned revenge. Here's my boys. Nah, kita udah lihat kan Iron Man, yaitu mengenai ceritanya tentang Tony Stark yang mengorbankan suit atau kostumnya itu untuk demi menyelamatkan negaranya, ya kan? Yang namanya superhero, pokoknya apapun dia lakukan untuk negaranya, untuk orang-orang yang baik. Nah, hari ini superhero kita juga melakukan sesuatu yang extraordinary untuk seseorang yang juga sangat extraordinary, seperti layaknya Iron Man juga nih. Nah, hari ini yang kita perlu bahas yaitu mengenai superhero satu ini nih, Yusuf Arimatea. Mari sama-sama kita ucapkan bersama ya. 2, 3. Yusuf Arimatea. Nah, kenapa sih kok kita membahas mengenai Yusuf? Nah, tahu nggak sih, pernah mikir nggak sih kalau kalian itu pernah dengar Yesusnya mati ya kan di kayu salib demi menebus dosa-dosa kita? Pernah wondering nggak? Have you ever thought, pernah mikir, pernah kayak bertanya-tanya, kira-kira mayatnya Yesus itu yang nguburin siapa ya? Nah tuh, ada nggak yang pernah mikir kayak gitu? Nah, jawabannya adalah yes, ada nih. Jadi mayatnya bukan yang terbang sendiri, tetapi ternyata ada seseorang yang menguburkannya, yaitu namanya, sekali lagi, Yusuf Arimatea. Yuk sama-sama kita ucapkan, 2, 3.
Yusuf Arimatea. Nah, dikatakan Yusuf ini seorang yang kaya. Jadi kalau orang yang kaya berarti lumayan punya pengaruh, ya kan? Lumayan punya banyak orang yang mungkin kerja untuk dia. Nah, sekali lagi Yusuf orang kaya dari Arimatea, dia juga ternyata pengikut Yesus. Nah, dia pengikut Yesus, dia tahu Yesus, jadi dia kenal Yesus. Dia akhirnya pada saat melihat Yesus itu setelah disalibkan, mati, dia meminta kepada Pilatus, Pilatus, boleh nggak sih kalau aku nih, Yusuf Arimatea ini, untuk saya yang menguburkan mayat Yesus. Nah, ketika Pilatus dengar itu, akhirnya dia memerintahkan kepada beberapa orang, ya kan, pengawalnya dia, ya udah jenazahnya Yesus, mayatnya Yesus, kasih aja ke Yusuf ini. Nah, setelah itu Yusuf mengambil jenazah itu, ya kan, mayatnya, tubuhnya Yesus yang udah mati dan tentunya apa? Banyak darahnya. Udah bukan kayak badan yang habis mandi, wangi, ya kan, udah banyak darahnya, udah nggak karu-karuan. Dan akhirnya dia bawa dan dia bungkus dengan kain kapan dari linen yang baru. Jadi dia udah prepare nih. Nah, setelah dia bungkus, ia meletakkan mayat Yesusnya itu, tubuh Yesus ini di dalam kuburan kepunyaannya Yusuf. Yaitu kayak sebuah gua yang terbuat dari bukit batu, dari batu. Nah, sesudah itu karena yang namanya gua ada pintunya dong tentunya tentang untuk dia masukin tubuhnya Yesus itu tadi. Setelah dia masukin tubuhnya Yesus yang udah dibungkus sama dia, setelah itu lubang pintu kuburnya yang dari batu itu dia tutup dengan batu yang super besar. Oke, super besar nih tutupnya. Nah, Maria Magdalena dan juga Maria yang lainnya, mereka duduk di situ sambil menghadap ke kuburan karena mereka mungkin lagi weeping, mereka lagi mungkin sedih ngelihat Yesusnya disalib, ya kan, dan mati. Nah, dia ngelihat prosesnya, Maria Magdalena dan bahkan Maria yang lainnya juga. Nah, keesokan harinya, karena itu di hari Jumat, keesokan harinya di hari Sabat, imam-imam kepala dan orang-orang Farisi itu pergi bersama-sama menghadap Pilatus dan mereka itu berkata sama Pilatus, Tuan, kami itu ingat loh, kan waktu Yesus disalib ada penipu di sebelahnya yang juga disalib kan. Dia itu pernah berkata, sesudah 3 hari katanya aku akan bangkit. Aku di sini adalah Yesus tadi yang dimaksud. Nah, karena itu cobalah Pilatus tolong suruh beberapa orang jaga kuburan itu baik-baik sampai hari yang ketiga. Supaya pengikutnya itu nggak mencuri mayatnya Yesus atau nggak mengambil mayatnya Yesus dari gua bukit batu tadi. Nah, akhirnya si Pilatus mikir, oke deh kalau gitu supaya nggak dicuri kan. Yang katanya nantinya Yesus bakal bangkit kembali, oke. Apa ini benar, is a threat, atau ini penipuan, atau ini beneran yang bakal terjadi nih. Nah, daripada kita mikir atau kita perlu waspada, jadi kita perlu kirim tentara pengawal. Oke, dan kata Pilatus kepada mereka, pergilah menjaga kuburan itu seketat mungkin. Lalu mereka akhirnya bergegas pergi ke kuburan bukit batu ini. Mereka bukan cuman kan tadi kita tahu pintunya ditutup batu yang besar. Nah, setelah ditutup batu yang besar, pengawal Pilatus ini mereka sampai menyegel. Entah itu mungkin dikasihin apa ya. Kalau zaman sekarang kan banyak selotip dan lain sebagainya. Kalau zaman dulu mungkin tali atau apapun itu, atau mungkin dia menaruh banyak batu di depannya untuk pokoknya supaya batu ini susah banget untuk diminggirin. Nah, akhirnya pengawal-pengawalnya tetap menempatkan semua penjagaannya sangat ketat di depan bukit batu itu supaya gak ada nih yang ngambil mayatnya Yesus dan katanya nanti dibilang Yesusnya bangkit. Nah, ketika nih hari Sabatnya sudah lewat, pada hari Minggu pagi-pagi sekali Maria Magdalena dan juga Maria yang lain itu mereka kan udah tahu nih, ya kan? Mereka setiap hari karena mereka bersedih, mereka juga mungkin kangen sama Yesusnya, mereka karena sangat mengasihi Yesus. Jadi mereka pergi nih, hari Minggu pagi-pagi. Nah, waktu perjalanan mereka ke sana dan mereka melihat bukit batu itu, tiba-tiba terjadi gempa bumi yang sangat hebat. Seorang malaikat Tuhan itu turun dari surga,
lalu menggulingkan batu penutup itu yang udah bahkan disil oleh pengawal-pengawalnya Pilatus dan duduk di atasnya. Nah, wajah malaikat itu seperti kilat, katanya dikatakan, berarti kayak sesuatu yang mungkin terang banget dan pakaiannya putih sekali. Nah, tentara pengawal yang menjaga di situ begitu sangat ketakutan. Mereka kayak bingung, ini siapaan gitu, sampai mereka gemeteran dan sampai katanya dikatakan seperti orang mati. Nah, malaikat tersebut karena tahu kan ada beberapa wanita, Maria Magdalena dan juga Maria yang lainnya ini, malaikat ini berkata kepada mereka, janganlah takut. Aku tahu kok kalian itu kan lagi mencari Yesus kan yang udah disalibkan itu. Nah, ia itu sudah nggak ada di sini. Sekali lagi seperti yang pencuri disalibkan sebelah Yesus, katanya ia, Yesus, sudah bangkit seperti yang sudah dikatakannya dahulu. Nah, mari kita lihat sama-sama tempatnya ia dibaringkan. Sekarang pergilah cepat-cepat, beritahukan kepada semua pengikut-pengikut Yesus bahwa ia, Yesus, sudah bangkit. Dan sekarang ia pergi lebih dahulu dari kalian ke Galilea. Nah, dari sana kalian akan melihat dia. Wah, berarti udah dikasih antisipasi nih. Kalian akan ketemu yang namanya Yesus itu sendiri yang kalian cari. Ingatlah, apa yang sudah kukatakan kepadamu, jadi cepat-cepat wanita ini, Maria Magdalena dan Maria yang satunya itu, mereka berlari meninggalkan kuburan itu. Dengan perasaan ya mungkin takut, campur gembira, ya kan, mereka excited juga tapi bingung gimana cara sampainya ke pengikut Yesus. Mereka berlari-lari untuk memberitahukan hal itu kepada pengikut-pengikut Yesus. Nah, tapi tiba-tiba, wah, ini momen yang luar biasa. Tiba-tiba Yesusnya datang nih, menemuin wanita-wanita itu dan berkata, salam. Lalu mereka datang mendekatin dia, mereka langsung memeluk kakinya dan bahkan menyembah dia, menyembah Tuhan. Nah, janganlah takut, katanya Yesus kepada mereka. Dan mereka pergi memberitahukan kepada saudara-saudaraku, katakan supaya mereka pergi ke Galilea dan di sana mereka akan melihat aku. Jadi janjian nih, ketemu, appointment. Nah, sekali lagi kita tahu cerita ini, superhero hari ini yaitu Yusuf Arimatea. Siapa? Yusuf Arimatea. Seorang yang cukup terpandang, dia yang cukup mampu, dia kaya. Juga orang yang sekali lagi pengikut Yesus, percaya Yesus. Dan dia yang meminta tubuh Yesus itu dari kayu salib untuk dia kuburkan. Dan dikuburkan di kuburan miliknya sendiri. Nah, Yusuf ini melakukan itu karena dia tahu bahwa dia sangat mengasihi Yesus. Dia nggak suka, tentunya dia sangat sedih melihat Yesusnya mati. Nah, tahu nggak sih, dia mengasihi Yesus sampai segitunya karena dia udah tahu bahwa Yesus mengasihi dia sangat dalam. Sekali lagi, Yusuf melakukan itu, mau menurunkan, mau membungkus, dan bahkan mengubur Yesus karena dia mengasihi Yesus. Karena dia sangat tahu, Yusuf ini sangat tahu bahwa Yesus itu sudah mengasihi dia terlebih dahulu. So we love because he first loved us. Mari sama-sama kita ucapkan yuk, 2, 3. We love because he first loved us. Mari kita sekali lagi ucapkan ini bersama, 2, 3. We love because he first loved us. Nah, kita tahu kalau nih, ini ada ilustrasi yang bisa mungkin dapat kita bayangkan sebagai gambaran gimana sih kasih Yesus untuk kehidupan kita. Dan bagaimana kita bisa mengasihi orang lain kalau kita itu udah tahu bahwa Tuhan udah mengasihi kita terlebih dahulu. Nah, di sini nih ada 2 gelas kosong ya. Yang satu ada huruf A dan B. Jadi kita harus tahu nih supaya kita tahu bahwa gimana kira-kira kasih Yesus untuk kehidupan kita. Nah, ilustrasinya mungkin nggak perfect, tapi ini mungkin bisa jadi gambaran buat setiap kita. Kalau nih air bisa mengilustrasikan gimana kasih Yesus untuk setiap kehidupan kita. Dan misalnya nih gelas ini seperti kehidupan kita. Oke, si A. Dia orang yang mungkin ya kadang mengasihi Yesus. Jadi kadang mengasihi Yesus, dia sadar oke, kasihnya terus diisi, kasihnya terus diisi. Tapi kadang juga lupa sama Yesus. Nah, akhirnya apa? Waktu
kita nggak menyadarin, waktu kita nggak deket sama Yesus, waktu kita lupa bahwa Yesus tuh udah mengasihi kita, itu seakan-akan kayak airnya akhirnya stop di situ. Dan pada saat airnya stop di situ, orang-orang sekitar kita, keluarga kita, teman kita juga nggak bisa merasakan kasih Yesus yang setuju katakan yes. Karena apa? Di kehidupannya cuman, oh ya segitu-gitu aja sih. Aku sih nggak merasa kayak aku harus mengasihi orang lain karena nggak sadar mungkin nggak deket sama Tuhan, juga nggak mungkin mikir bahwa aku ini dikasih oleh Tuhan. Jadi udah kehidupannya gitu-gitu aja dan nggak bisa mengasihi lingkungan sekitarnya, orang-orang sekitarnya. Beda dengan kehidupan si B. Waktu dia tahu persis kehidupan si B ini terus dialiri oleh kasih Yesus, kasih Tuhan. Terus dia tahu bahwa Yesus mengasihi, dan Yesus mengasihi. Akhirnya apa? Kasih Yesus itu, kasih Tuhan itu terus mengaliri kehidupannya, sehingga bahkan kasihnya bisa meluber keluar. Yang setuju katakan yes. Dalam arti meluber keluar berarti orang lain bisa juga merasakan kasih Yesus lewat kehidupan si B. Yang setuju katakan yes. Seperti halnya Yusuf dari Arimatea. Dia melakukan semuanya itu karena dia tahu bahwa Yesus mengasihi dia. Sehingga dia bahkan menjadi berkat buat setiap kita yang dengar ceritanya hari ini, diinspirasi gimana kehidupannya terus mau dipakai Tuhan. Terus mau mengasihi Yesus lebih lagi dan lebih lagi. Mau melakukan sesuatu buat Yesus karena dia tahu terlebih dahulu bahwa kasih Yesus udah memenuhi kehidupannya. Sehingga kasihnya bisa terus keluar dan bahkan meluber untuk orang-orang sekitarnya. Yang setuju katakan yes. Jadi apa? Kalau kita sadar bahwa kita dekat dengan Yesus, kita tahu bahwa Yesus terus mengasihi, sampai kasihnya itu nggak bisa lagi dipendam. Jadi kasih Tuhan bakalan float, bakalan meluber dari kehidupan kita sehingga orang-orang sekitar kita bisa ngerasainnya. Sekali lagi, kalau kita bisa mengasihi itu karena kita paham bahwa Yesus mengasihi kita terlebih dahulu. Jadi super kebenaran hari ini, jangan lupa satu kalimat ini, satu statement ini, yaitu we love because He first loved us. Mari sama-sama kita ucapkan ya, 2, 3. We love because He first loved us. Oke, kita ulangin sama-sama untuk super kebenaran kita hari ini. We love because He first loved us. Sekali lagi, we love because He first loved us. Dan ayat penuntun kita hari ini kita ambil dari Matius 27 ayat 57 sampai 66 dan 28 ayat 1 sampai 10. Or Matthew 27 verse 57 until 66 and 28 verse 1 until 10. Dan ayat hafalan kita hari ini kita ambil dari 1 Yohanes 4 ayat 19. Kita mengasihi sebab Allah sudah terlebih dahulu mengasihi kita. Or 1 John 4 verse 19. We love each other because He loved us first. Nah, ibadah kita sudah selesai, kita mau berdoa dulu nih. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan karena Engkau telah mengajarkan kami untuk dapat mengasihi Engkau, mengasihi sesama kita karena Engkau jauh lebih dulu mengasihi kami. Sekarang kami mau melakukan aktivitas kami kembali, Engkau yang jagai dan lindungi kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa. Amin. Nah, ibadah Joy sudah selesai. Jangan lupa like, komen, subscribe, dan share video ini ke teman kamu. Oke, bye-bye. See you next week.